Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, servis lampu dadakannya teman-teman. Kali ini kita mau bahas tentang servis lampu Hanok yang 45 watt ya teman-teman. Karena saya nggak servis, tapi kita mau penjelasan ya. Karena rata-rata saya belajar servis lampu itu rata-rata agak-agak nggak nyambung, lihat videonya nggak tepat gitu ya teman-teman. Jadi dengan cara ini moga aja teman-teman yang mau belajar servis lampu udah paham dan bisa servis lampu ya teman-teman. Ya, jadi pertama-tama itu jadi buat teman-teman yang misalkan baru dapat servisan lampu seperti ini ya teman-teman. Pertama kita cek dulu ini lampu ini short apa enggak, itu mau lampu LED atau lampu kaca seperti ini ya teman-teman. Itu kita cek ini short apa enggak. Kalau buat saya kan udah ada buzzer itu di multitester saya. Kalau buat teman-teman yang belum ada itu bisa dikali 1 atau kali 10. Kalau dia gerak itu dia berarti short, kalau nggak gerak ini nggak apa-apa. Tapi kalau saya pakai buzzer, kalau bunyi dia short, ini nggak bunyi ya, jadi mesin ini nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi itu cara yang pertama. Yang kedua, teman-teman misalkan dapati di mesin lampu ini setelah kita buka, kita mendapati ada resistor yang terbakar ya teman-teman. Baik itu resistor yang di depan ini, resistor fuse, atau resistor yang basis dan resistor emitter. Kita bahas yang resistor basis dan emitter dulu ya teman-teman. Jadi resistor basis dan emitter itu yang ini ya teman-teman. Kita angkat dulu ya buat teman-teman yang kecil ya. Ini resistor basis, ini resistor emitter ya teman-teman. Ini resistor emitter dan di belakang ini resistor basis. Dia adanya di sini di pinggir trafo dan di kiri kanannya transistor ya. Kalau ini yang di sini. Jadi kalau itu udah kosong atau terbakar ya teman-teman, berarti itu harus diganti. Dan transistornya juga rata-rata dia pasti kena juga, rusak juga ya teman. Itu hal paling banyak yang saya temui ya teman-teman. Kita cari yang paling banyak kita temui aja kerusakannya ya. Jadi teman-teman nggak terlalu panjang mikirnya nanti. Jadi yang pertama-tama itu kita harus ganti apa? Yang ini ya teman-teman. Kita harus ganti transistor ini ya. Yang ini ya, yang tadi di mesin ya. Kita ganti yang ini. Kita ganti, kita cabut ya. Terus resistor yang dekat trafo kita cabut. Resistor yang dekat transistor kiri kanan kita cabut juga ya teman-teman. Dan kita cabut yang resistor emitter 1 ohm ini juga ya teman-teman. Terus kita ganti yang baru ya teman-teman. Itu caranya ada di video satunya. Ini penjelasan biar teman-teman bisa cepat paham dan bisa nanti saya kasih skema ini buat teman-teman di akhir video ya teman-teman. Jadi tetap di channel ini jangan skip ya teman-teman. Terus setelah dipasang ya teman-teman, misalkan teman-teman udah nyalain lah, udah dites sama alat seperti ini ya teman-teman. Nanti reviewnya ada di skema saya biar langsung teman-teman shortcut juga caranya gimana buat alat seperti ini atau alat yang seperti ini cuman buat 2 kabel ya. Nanti teman-teman bisa ada di skema saya ya biar sekaligus belajarnya teman-teman ya. Yang kerusakan kedua ya teman-teman, kerusakan kedua misalkan ini kita nyalakan mesin ini, kita sambungkan ke kabel itu, jangan dulu pasang ya teman-teman, itu rata-rata nanti repot. Kita sambungkan masih belum nyala, teman-teman cek resistornya, kalau masih bagus seperti ini kan bagus ya teman-teman. Dioda juga misalkan bagus, jadi teman-teman ganti ini, cek ini ya, 3 ini teman-teman. Kalau teman-teman punya alat yang seperti ini yang udah ada pilar starternya, itu jadi kita pakai yang kaki 2 aja, itu gampang. Jadi kalau yang dia nyala berarti kerusakan ini ya teman-teman. Tapi kalau dia nggak nyala berarti kerusakannya di sini. Itu nanti penjelasannya lebih detail lagi di situ ya teman. Cara praktis pertama itu biasanya kalau udah diganti itu ini masih bagus, ini
ini bagus, itu biasanya langsung nyala ya teman-teman. Itu kebanyakan yang saya servis. Paling kalau dia rusak saya ganti ini dan ini. Kalau ini juga kita lihat ini nyala. Kalau dia masih bagus, kelihatannya bagus ya, jarang dia rusak ya teman-teman. Terus yang ketiga ini ya, kalau ini sudah terbakar ya teman-teman, kita cek ini dioda ya teman-teman. Rata-rata diodanya kena juga ya teman-teman. Nanti di sini kita langsung cara cek transistornya, cek diodanya juga ya teman-teman. Kita udah ada lengkap caranya, nanti kita apain ya teman-teman. Itu pembahasan dulu ya. Jadi untuk teman-teman kita kita cek transistor aja dulu ya teman-teman. Kita cek transistor yang rusak dan yang tidak rusak yang ada di driver ya. Buat teman-teman ya, diusahakan biar paham itu untuk tangan kanan pakai yang merah dan tangan kiri yang hitam ya teman-teman. Jadi kita nggak cepat paham. Ini untuk tangan kiri itu di tengah yang hitam, di tengah kaki tengahnya transistor ini nggak nyala ya teman-teman. Harusnya ini memang nggak nyala, ini nggak nyala, ini bagus ya. Nah ini nyala, ini enggak. Nah ini rusak teman-teman, karena waktu dia di sini nyala, ini nyala saat hitam di ujung, dan di sini kita balik di sini harusnya ini nyala, dan di sini juga harus nyala. Ini nggak nyala ya teman-teman, ini rusak. Yang kedua ya, harusnya ini terpisah ya teman-teman, cuma untuk pemahaman lebih cepat aja teman-teman. Ini kalau kaki tengah ini dikasih prop yang hitam, dia kiri kanan yang merah ini nyala teman-teman, ini udah positif rusak. Itu paling praktis ya teman-teman. Jadi tengah itu kita kasih prop hitam, kiri kanan kita kasih prop merah, dia nyala, itu positif, dia rusak. Contohnya yang tidak rusak seperti itu, yang baru ya teman-teman. Nah, ini prop hitam di tengah, ini tengah ya teman, ini kaki nyambung ke tengah, dia nggak nyala. Ini yang untuk yang baru ya teman-teman. Untuk yang nggak di PCB, hitam kita taruh di pinggir kiri, dia hidup bagus. Hitam kita taruh di kaki ujung kanan, nyala bagus. Nggak nyala, ini bagus. Tapi kalau ini nyala juga, ini rusak teman-teman, karena hitungannya dia 1 2 ya teman-teman ya. Ini nggak boleh nyala tengah, kalau dia di tengah nggak boleh. Ini hitungannya 1 2 3 tuh, udah nggak boleh lebih kalau baru ya. Kalau satu tempat itu kalau transistor yang bagus ya teman-teman. Kita cek dioda ya teman-teman. Untuk dioda di PCB aja ya teman-teman. Jadi kalau dioda, kalau di PCB yang bagus seperti ini, dia kalau yang ada putihnya ini dia plus ya teman-teman. Kalau kita nyalain dia harus hidup. Prop merah kita taruh yang di putih, ini bagus. Tapi kalau dia dibalik, kita balik dia bunyi, ini berarti dioda ini short ya teman-teman. Nah ini bagus ya teman-teman. Tapi kalau salah satunya ada yang short, itu kalau bisa kita ganti semua ya teman-teman. Itu buat cek diodanya. Kita patiin dulu teman-teman. Jadi untuk teman-teman, untuk resistornya berapa, transistornya berapa, resistor basis, resistor emitornya berapa. Jadi penjelasannya nanti kita kasih skemanya langsung ke teman-teman, berikut cara hafalin resistor, terus gimana caranya buat alat untuk pengecekan lampu kaca seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di skema saya. Ya buat teman-teman, itu yang pertama-tama untuk waktu pemasangan
transistor yang baru dan resistor yang baru ya. Hati-hati waktu pelepasannya, karena biasanya kalau transistor ini kita lepas, kalau kita nggak pakai alat yang pas, dia ngelepasnya pas, itu PCB-nya biasanya pada mengelupas ya teman-teman. Jadi kalau buat yang pemula itu rada bingung ya, kalau udah ngelupas gimana. Kita jumper pakai kaki-kaki komponen atau pakai kabel ya teman-teman, asal jangan sampai mengadu atau short ya. Kalau kira-kira ada kabel-kabelnya, hati-hati juga kalau ada kabel-kabel yang jalur-jalur yang menempel ya teman-teman. Jadi jalurnya ini nggak boleh menempel. Terus buat teman-teman juga ini, mumpung saya ingat ya teman-teman, waktu pemasangan mesin ke casing itu biasanya, mana ya, kita contohkan aja ya, karena casingnya lagi nggak ada teman-teman. Ini misalkan casingnya ya, misalkan nggak pas ya teman-teman, kan kadang ada casing yang longgar, itu jangan sampai dikasih pakai lem bakar. Itu kebanyakan rata-rata di mesin baru juga saya sering nemuin ya teman, ada lem bakar buat ngerekatin biar dia nggak goyang ya. Jangan sampai pakai lem bakar ya teman, kalau bisa ada pakai lem yang khusus ini ya, atau teman-teman bisa buat, ada banyak di channel-channel YouTube yang lain itu ada caranya buat lem, tapi bukan lem bakar ya, nggak boleh. Nanti dia, karena ini tegangannya AC, kalau dikasih lem bakar ini bisa menyebar dan bisa buat konslet. Itu ya teman-teman. Jadi ya kita mau lihatin skemanya. Oh iya teman-teman, biar kok katanya nggak nyerpis ya, ini kita contohin ya teman-teman. Kita tarik dulu ini kita contohin tuh ya. Ini resistornya saya pakai yang 15 ohm setengah watt dan 1 ohm watt yang resistor emitor setengah watt juga ya teman-teman ya. Ini yang mesin Hanok. Oh iya teman-teman, juga buat mesin Visicom juga nggak masalah teman-teman, sama aja ya. Ini saya juga pakai yang seperti itu ya teman-teman. Kebenaran saya ini ada udah jadi, kita contoh 3 aja ya. Ini udah jadi, ini resistornya kita ganti yang 44 ohm, kita ganti yang 47 ohm ya teman-teman. Ini alhamdulillah nyala semua teman-teman. Maaf kalau durasinya lama, ini penjelasan biar teman-teman nggak terlalu banyak nonton video tapi teman-teman masih nggak nyambung ya teman-teman. Nah kita mau tes pakai alat cek lampunya ya teman-teman. Jadi untuk alat yang cuman pakai udah ada milar starter di dalam mesin kacanya ya, filament kaca itu kita cuma capit ini, capitan buaya ini ke kaki yang nomor 1 dan kaki nomor 3 ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah, jangan kaki 4 dan kaki 2, itu nggak bakal hidup ya. Ya rusak enggak, cuman dia nggak hidup, karena milar starter itu ada kakinya di kaki 1 dan kaki 3 ya teman-teman. Kita mau cek ya. Nyala ya anti konsletnya teman-teman. Kita cek. Teman-teman juga nanti yang mau belajar buat anti konslet atau gimana, mungkin di channel-channel lain ada ya teman-teman, nanti kita coba buatin juga ya teman-teman. Ini yang dipakai sudah ada milar starternya ya teman-teman. Kita pakai yang capit seperti ini juga, ini perlu ya teman-teman. Jadi penjelasannya, kita pakai itu kalau nggak nyala berarti ngerusak ini, masih ininya gitu. Setelah kita pasang transistor tadi, kita ganti yang ini ya teman. Tapi kalau dia masih nggak nyala juga, pakai alat seperti itu, antara pakai alat ini misal nggak nyala ya teman-teman, berarti ini itu biasanya milar starternya. Misalkan kita pakai alat ini nggak nyala juga, ya berarti milar starternya yang nggak itu. Buat teman-teman yang suka video saya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga, komen. Mau apa-apa yang ditanyain buat teman-teman, insya Allah nanti kita jawab di komentar ya. Buat pemula yang sabar,
kreatif buat teman-teman yang udah jadi mesinnya, itu dicek ya teman-teman, dicek kekuatan mesinnya, dicoba sekitar 1 jam atau setengah jam ya teman-teman. Kalau dia mesinnya nggak panas, itu berarti mesinnya bagus, tapi kalau dia panas itu berarti mesinnya rusak ya teman-teman. Suara saya agak ini karena ini tengah malam ya teman-teman, karena siang saya harus cari coklat karena ini bukan usaha asli saya ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ini terakhir saya kasih gambar skemanya buat teman-teman bisa foto ya, bisa di shortcut ya videonya, cara filamen lampunya, kejelasan penerangan saya, jadi nggak perlu nyatet-nyatet, teman-teman udah bisa paham ya. Silahkan di shortcut atau di ini mau tanya-tanya silahkan teman-teman. Ini buat diodanya, alat mesin lampunya, dan penjelasan-penjelasannya. Moga bermanfaat dan moga dengan lihat video ini teman-teman langsung bisa servis lampu. Terima kasih.